Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Cemburu pacar direbut, belasan pelajar di Kabupaten Merauke terlibat tawuran. Surat kelengkapan kendaraan mati, belasan truk yang sedang antre di SPBU Merauke digiring ke kantor polisi. Ratusan umat Katolik di Merauke ikut misa wafatnya Paus Fransiskus. Belasan pelajar dari 2 sekolah menengah pertama yaitu SMP 8 dan SMP 13 Merauke, Papua Selatan tertunduk lesu saat berada di kantor Polres Merauke. Mereka baru saja selesai tawuran di tempat umum gara-gara masalah sepele. Mereka menggunakan senjata tajam seperti parang, kapak, hingga katapel sehingga warga sekitar ketakutan. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung turun tangan, membubarkan para pelajar ini sehingga tawuran tidak meluas. Polisi menyita dan membawa sebagian pelajar ke kantor polisi. Tawuran dipicu anggota salah satu kelompok yang cemburu melihat pacarnya direbut kelompok lawan. Perkelahian antar pemuda yang semuanya itu adalah dari pelajar SMP itu. Jadi permasalahannya sudah diselesaikan oleh anggota Polsek Tanah Miring dengan jadi penyelesaiannya nanti akan dikembalikan kepada pihak sekolah untuk melakukan pembinaan. Kemudian dari mereka sudah dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi dan diantara mereka sudah saling memaafkan. Polisi juga dibantu tentara dari Koramil Merauke untuk mendamaikan kedua belah pihak termasuk memanggil orang tua para pelajar. Kedua kelompok pelajar ini akhirnya berdamai dan sepakat untuk tidak tawuran lagi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi kembali mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Merauke dan berhasil menangkap pelakunya. Bocah berusia 15 tahun berinisial K ditangkap polisi karena mencuri motor di Kampung Domba. Awalnya Fransiskus, pemilik motor yang tinggal di Kampung Domba Merauke, datang ke Polres Merauke melaporkan hilangnya motor miliknya. Polisi pun bergerak cepat untuk menyelusuri raibnya sepeda motor milik warga tersebut. Hanya dalam kurun waktu 2x24 jam, motor korban ditemukan dan pelaku pun berhasil diringkus. Memang kemarin dari Satuan Reserse Polres Merauke telah melakukan penangkapan terhadap anak yang masih berumur 15 tahun, yang mana yang bersangkutan telah melakukan pencurian berupa 1 unit sepeda motor. Anak tersebut berinisial HAA alias K, yang sementara sudah diamankan di Rutan Polres Merauke untuk diproses lebih lanjut. Kemudian barang buktinya juga sudah diamankan oleh Satuan Reserse sebagai barang bukti di persidangan. Pelaku tidak sendirian melakukan aksi pencurian ini dan polisi masih mencari rekannya. Orang tua diimbau mengawasi anaknya sehingga tidak terpengaruh lingkungan dan menjadi pelaku kriminal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua orang penjual minuman keras oplosan ini tak berdaya ketika digiring ke kantor polisi. Polisi menangkap keduanya pada hari Rabu di 2 lokasi berbeda, yaitu di Jalan SP1 dan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Polisi juga menyita puluhan liter miras oplosan jenis Sopi yang siap edar. Kapolsek Mimika Baru AKP Putut Yuda Pratama mengatakan miras oplosan diselundupkan 2 pelaku dari NTT dan Maluku Utara. Hari lalu kita amankan 20 bungkus
jenis Shopee yang didapat dari 2 orang penjual. Setelah kami interogasi, barang-barang Shopee ini didapat dari 2 tempat yang berbeda, yaitu di salah satunya di Maumere dan satu lagi di wilayah Maluku, yaitu Tual. Kami amankan, kemudian kegiatan hari ini kami melakukan pembinaan terhadap 2 pelaku tersebut. Berikut juga kami panggil ketua kerukunan dari wilayah ISP 1, Bapak Yance. Kita sama-sama bagaimana caranya agar penjual-penjual Shopee di wilayah hukum khususnya wilayah Miru ini tidak lagi terjadi, karena banyak sekali efek atau imbas yang terjadi karena faktor dari minuman keras ini. Tokoh masyarakat suku Kamoro Yance Boyao meminta pelaku yang menjual miras oplosan dipulangkan ke kampung halamannya. Kami dari tokoh adat melarang dengan keras, tidak boleh terulang lagi, karena kemarin 2 hari yang lalu ditangkap 2 pelaku penjual miras sejenis Shopee, diamankan di Polsek dan dibuat pernyataan apabila terulang lagi akan dikembalikan ke kampung masing-masing. Ini sudah ada MU yang dibuat oleh tokoh masyarakat adat suku Kamoro. Hal ini bukan berlaku cuma di wilayah SP1, di seluruh Timika, di mana wilayah adat suku Kamoro. Ini tokoh-tokoh adat dari Kamoro melarang dengan keras, tidak boleh ada, karena generasi kami hancur, rata-rata hancur. Minuman keras yang disita polisi dimusnahkan di halaman Mapolsek, sementara 2 pelaku hanya diberi peringatan keras. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. "17 truk ini harus dibawa polisi ke kantor Polres Merauke karena tidak memiliki surat kendaraan. Polisi sengaja mendatangi SPBU Merauke dan mengecek surat kendaraan seluruh truk yang mengantre. Pengendara truk diminta melengkapi surat dan bisa membawa kembali truknya. Ini upaya kami karena kita ketahui sendiri bahwa yang mengantri di SPBU ini banyak kendaraan-kendaraan yang tidak jelas ataupun tidak lengkap. Baik itu dari segi pengemudi sendiri tidak memiliki SIM ataupun STNK-nya sudah mati. Kita akan berusaha untuk secara mungkin tidak tiap hari tapi secara rutin kita akan laksanakan untuk menekan pelanggaran, karena kecelakaan lalu lintas itu berawal dari pelanggaran. Sanksinya hanya diamankan begitu ya? Sanksinya kita kenakan sanksi tilang. Seperti yang kita lihat ini, dari kemarin ada 16 unit, ini sisa untuk roda 6, sisa 6 ya. Karena yang bersangkutan langsung melengkapi, yang STNK-nya mati langsung memperpanjang STNK di Samsat. Yang SIM tidak ada, membuat SIM. Yang TNKB tidak terpasang, pasang TNKB. Pelanggaran pemilik truk yaitu tidak memiliki STNK, SIM, bahkan belum membayar pajak. Polisi juga terus mengimbau pengendara melengkapi surat jika beroperasi atau berkendara di jalan raya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wafatnya Paus Fransiskus menjadi duka bagi semua umat Katolik di seluruh dunia, termasuk umat Katolik yang ada di Merauke. Ratusan umat Katolik pada hari Rabu mengikuti misa wafatnya Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Misa sengaja digelar untuk mendoakan Paus Fransiskus agar seluruh proses pemakamannya berjalan lancar. Misa dipimpin oleh Uskup Agung Merauke, Pastor Mandagi. Paus Fransiskus yang sungguh-sungguh mengedepankan kerendahan hati, persaudaraan dan cinta kasih, sungguh-sungguh memberikan pesan yang mendalam bagi kita semua, khususnya di lingkungan Gereja Katolik dan bahkan untuk dunia, ialah cinta kasih, perhatian terhadap mereka yang berkekurangan dan berkebutuhan khusus, dan mereka yang susah. Itu pesan Paus untuk kita dekati dengan kasih dan cinta.
Paus Fransiskus wafat pada 21 April di usia 88 tahun. Rencananya Paus akan dimakamkan pada hari Sabtu. Sebelum meninggal, Paus Fransiskus sempat berpesan agar umat manusia terus menjaga kedamaian dan hidup dengan penuh kasih sesama umat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua tengah mempersiapkan keberangkatan 1076 calon jemaah haji asal Provinsi Papua untuk haji tahun ini. Persiapan keberangkatan CJH sudah mencapai 95%. Begitu juga urusan administrasi seperti paspor, visa, maupun kelengkapan lainnya dan pemeriksaan kesehatan sudah tuntas. Hanya tinggal menunggu visa untuk kuota cadangan. Untuk tahun ini jemaah haji tertua adalah pria berusia 93 tahun dan berasal dari Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Provinsi Papua yang kuota kami setiap tahun adalah 1076 calon jemaah haji yang tahun ini juga akan kita berangkatkan ke Tanah Suci, Mukarramah, Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dengan proses-proses administrasi mulai dari proses pendaftaran, kemudian pelunasan dan sampai kepada pemvisaan. Sampai dengan saat ini sudah mencapai 95% yang akan diproses untuk diberangkatkan. Dan terkait dengan pembagian ataupun kloter yang didapatkan oleh jemaah haji Provinsi Papua ada 3 kloter, yaitu kloter 27, kloter 29 dan kloter 31. Calon jemaah haji asal Provinsi Papua akan terbagi dalam 3 kloter, yakni kloter 27, 29 dan kloter 31. Mereka dijadwalkan untuk diberangkatkan melalui embarkasi Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan mulai tanggal 20 Mei hingga 24 Mei 2025. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Puluhan stand UMKM kuliner berjejer di halaman kantor GOR Merauke pada hari Kamis. UMKM kuliner diberi kesempatan berjualan oleh Pemprov agar meraup keuntungan dan meningkatkan ekonomi warga. Sebanyak 23 produk UMKM kuliner dikunjungi oleh Gubernur Papua Selatan. Pemilik UMKM berharap Pemprov rutin melakukan pameran UMKM sehingga mereka bisa berkembang. Usaha saya mulai di tahun 2020 hingga saat ini. Dan usaha ini berasal dari keripik pisang. Chips koko artinya keripik combine Korowai. Kebetulan saya dari combine Korowai, saya usaha keripik pisang. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta UMKM bersaing secara sehat sehingga ekonomi di Papua Selatan terus berkembang. Pameran UMKM digelar selama sepekan dan jika sukses akan diperpanjang. Jika tidak ada pameran, UMKM hanya menjual produk mereka secara daring sehingga kurang peminat. Karena rata-rata peminat ingin melihat secara langsung produk yang mereka beli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Gabungan Pengamanan Pelabuhan Laut Yosudarso Merauke menggagalkan masuknya puluhan minuman keras bermerek dan minuman keras oplosan yang dibawa penumpang kapal motor Sirimau. Petugas gabungan yang terdiri dari Polisi Pelabuhan, KSOP Pelabuhan, TNI Angkatan Laut memeriksa setiap penumpang yang turun dengan barang bawaan mereka. Petugas mencurigai seorang buruh pelabuhan yang membawa tas milik penumpang. Saat diperiksa, petugas menemukan minuman keras bermerek dan oplosan, namun petugas tidak menemukan si pemilik tas. Yohanes Joni Gepse, warga Domande Merauke yang dilaporkan hilang di hutan oleh keluarganya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Yohanes pergi berburu ke hutan pada tanggal 15 April. Namun karena tidak kunjung pulang, tim SAR mengerahkan 9 anggota mencari Yohanes di hutan Domande. Pencarian tidak mudah karena anggota harus menerabas hutan belantara di kawasan Domande. Tim SAR bersama anggota keluarga korban masuk hutan sekitar pukul 9 pagi. Dan baru sekitar pukul 1 siang, tim bisa menemukan jasad korban yang tertelungkup di atas air setinggi lutut orang dewasa. Dua kelompok warga terlibat bentrok di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kelompok Kokoda dan kelompok Rumah Papan Besar Remu saling baku hantam karena dipicu masalah lahan parkir. Akibat bentrokan di tengah jalan, arus lalu lintas menjadi macet. Pengendara memilih mundur atau balik arah karena kedua kelompok bertikai menggunakan parang dan panah. Ratusan personel Polresta Sorong dan Brimob Polda Papua Barat Daya dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Harga emas saat ini melonjak tinggi. Banyak orang sekarang memburu emas untuk berinvestasi karena relatif aman dan menguntungkan. Di Merauke, Papua Selatan, khususnya emas batangan saat ini sulit didapat. Warga yang ingin membeli emas harus antre karena stok emas batangan terbatas. Awal tahun 2025 hingga hari ini harga emas antam bahkan melesat hingga 30%. Sebaliknya, harga emas perhiasan relatif stabil, bahkan akhir-akhir ini lesu di pasaran. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Polda Papua Barat Daya secara tegas menolak kelompok separatis yang ada di Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyatakan Papua Barat Daya adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada ruang bagi pihak manapun yang mencoba memecah persatuan bangsa dengan klaim sepihak. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menegaskan bahwa kelompok yang menamakan diri NRFPB tidak sah secara konstitusi. Tindakan mereka yang telah menyebarkan narasi menyesatkan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Polda Papua Barat memutuskan kembali mencari kasat Reskrim Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun, yang dinyatakan hilang sejak 18 Desember tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah kasus ini kembali viral dan menjadi perhatian masyarakat. Pada hari Selasa, sebanyak 500 lebih anggota polisi dan tim SAR mengikuti apel pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Irjen Edison Isir. Operasi pencarian tahap ketiga tersebut akan berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 20 April 2025. Operasi yang dinamakan Moskona 2025 akan fokus pada pencarian korban di lokasi kejadian hingga di Muara Sebiar, Arandai. Harga cabai di Pasar Wamago Merauke melonjak. Cabai rawit yang biasa dijual Rp80.000 per kilogram kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, akibat cuaca buruk, harga sayur mayur juga melonjak tajam. Sayur kangkung yang biasa dijual Rp5.000 untuk 3 ikat, saat ini naik menjadi Rp15.000 per 3 ikat. Sementara untuk kacang panjang naik dari Rp5.000 per ikat menjadi Rp10.000 per ikat. Kenaikan sayur dan cabai tidak mengganggu omset pedagang.
karena kedua jenis pangan itu sudah menjadi kebutuhan pokok warga. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.